No, Baik, selamat malam teman-teman semua. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa ya? malam. Selamat Malam Kak, malam. iya. Boleh nih saya dengar sapaan hangat dari teman-teman semua di segala, segala pelosok ini kayaknya. Paling banyak NTT ya? Ada yang dari luar? Halo semuanya. Selamat datang di Metaspeak Community. Hari ini memang topik kita sangat-sangat spesifik dan memang tujuan kami adalah untuk membantu teman-teman yang sudah lulus seleksi substansi dan semoga dengan kegiatan hari ini bisa membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan diri ataupun bagaimana teman-teman mengejar LOA ataupun surat tanda terima di kampus masing-masing. Nah, mungkin saya ingin teman-teman yang bisa video on, silahkan video on. Kami izin rekam untuk bisa menjadi dokumentasi nantinya bagi Metaspeak Community. Dan mungkin sebelum kita mulai, saya ingin salam kita semua di sore hari ini. Kalau kami di sini masih sore menjelang malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Metaspeak Community. Kita semoga yang bergabung di meeting ini bisa menjadi keluarga besar Metaspeak Community nantinya dan bisa menyebar kebaikan untuk program-program Metaspeak lainnya secara free atau volunteer. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu topik kita hari ini sangatlah spesifik dan juga memang ditujukan untuk membantu teman-teman mempersiapkan diri baik dari pengayaan bahasa sampai kepada mengejar LOA. Mungkin saya ulangi sekali lagi. Dan kalau teman-teman lihat dari uh, selebaran kita ataupun pamflet webinar kita, we have the topic for today, Future Path Webinar with Metaspeak Community, and with the specific topic, what's next after the LPDP. So you guys will have Kakak Pian Jogo. Maybe I will point him on the screen first. Kakak Pian, would you please turn on the video? Oke. Okay. Mungkin teman-teman bisa melihat ini Kakak Pian. Sebenarnya ini event yang sangat semi formal ya. Kami berdua memang berinisiatif karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke DM ataupun WhatsApp, baik WhatsApp private maupun WhatsApp admin. Dan banyak sekali pertanyaan yang mengenai topik ini. So we do hope that it can help you guys to prepare yourself for the language training, also for applying your campus ya. Dan mungkin saya sedikit memberikan gambaran dari Kakak Pian Jogo. Kakak Pian Jogo ini adalah co-founder dari Metaspeak Community. Jadi kami berdua sendiri ya. Sebenarnya we have a team also. Kita ada tim. Di sini ada hadir juga para member kita tercinta, Kak Wanda. Teman-teman bisa lihat di sini ada Kak Wanda. Beliau sekarang lagi di Belanda ya. Mungkin kalau teman-teman yang pengen ke Belanda atau we will have another program later after this untuk merayakan 1 tahun Metaspeak Community dan mungkin teman-teman akan melihat how to prepare yourself for student exchange. Jadi walaupun teman-teman sekolahnya S2 atau S3-nya di dalam negeri, tapi teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk student exchange. Namun kita kembali lagi ke topik hari ini. Kakak Pian Jogo, nama lengkapnya adalah Franciscus Servian Jogo, teman-teman bisa lihat di layar ya, lengkap sekali namanya. Biasa dipanggil Kak Pian, beliau sekarang adalah electrical engineering student at Gajah Mada University atau mahasiswa magister teknik elektro di Universitas Gajah Mada dan sudah menempuh semester 2 saat ini dan sedikit lagi akan menyelesaikan semester 2 dan melanjutkan semester 3. Beliau selain sebagai co-founder dari Metaspeak, beliau juga merupakan sahabat saya dan juga kalau teman-teman bisa mengecek di Google Scholar ataupun sosial medianya Kakak Pian, mungkin spill saja ya Instagram dari Kakak Pian.
Kakak Pian Jogo, Pian Jogo, with D or not? Without D, jadi tidak pakai D. Kebetulan kami ini bersebelahan ya, jadi saya bisa bertanya langsung ke beliau. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana beliau reels-reels yang beliau tampilkan atau video-video yang beliau sajikan. Beliau hobinya adalah membaca. Kalau yang suka filsafat monggo. Selain elektro, kalau suka filsafat tanya saja ke beliau. Akan dirincikan serinci-rincinya untuk teman-teman semua. Beliau juga merupakan salah satu publisher aktif untuk publikasi uh, book review untuk level Q1, dan mungkin teman-teman yang punya ambisi untuk publikasi yang banyak itu bisa tanya-tanya tips dan trik ke Kakak Pian ya. Sudah 5 Q1 yang dipublish oleh beliau. Jadi teman-teman boleh setelah ini jika selain bertanya tentang PB ataupun bagaimana sih untuk mendaftar di kampus tujuan masing-masing, teman-teman bisa bertanya bagaimana sih mempersiapkan diri walaupun you are in the first semester or second semester, but you also can prepare yourself for publication. So, without any further ado, let us give a big applause for Kakak Tian. Teman-teman bisa nih kasih emoticon applause-nya buat Kakak Tian. Kakak Tian, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria untuk perkenalannya yang cukup panjang ya. Saya tidak sebegitunya ya. Kak Maria memang kadang suka melebih-lebihkan orang lain ya. Oke, jadi seperti yang sudah Kak Maria sampaikan, topik utama kita malam ini adalah untuk membantu menjawabi kebingungan teman-teman terkait apa yang harus dilakukan ketika sudah lulus beasiswa LPDP. Terkhususnya nih yang paling banyak masuk ke saya dan Kak Maria dan juga di admin, yaitu teman-teman dari afirmasi nih. Ada yang bertanya, haruskah kami langsung mendaftar ke universitas ataukah ambil PB dulu gitu? Apa sih untung ruginya atau gimana pertimbangan-pertimbangannya gitu ya? Mungkin saya ada siap presentasi sebenarnya, tapi cuma 3 slide mungkin saya share saja ya. Kita diskusi-diskusi saja ya. Jadi ini semi formal ya guys. Jadi kalau memang ada mau langsung menyelah dan bertanya di tengah-tengah ya silakan saja. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika sudah lulus LPDP? Nah, tentunya ketika teman-teman sudah lulus LPDP itu nanti di halaman website awalnya itu nanti akan muncul nih, uh, yaitu surat yang menyatakan bahwa teman-teman itu sudah lulus. Nah, surat itu sebenarnya teman-teman bisa gunakan untuk yang pertama, kalau teman-teman yang daftar ke luar negeri, itu bisa dianggap sebagai Letter of Scholarship, LOS-nya. Jadi teman-teman sudah dinyatakan bisa mendaftar ke beberapa kampus di luar negeri. Biasanya itu ke Europe biasanya yang membutuhkan LOS dulu gitu. Atau untuk teman-teman yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan Polri, itu bisa menggunakan surat tersebut untuk mendapatkan surat tugas izin belajar. Itu bisa menggunakan surat yang tertera di laman website pengumuman substansi kemarin. Oke, kemudian setelah itu, Ah, ini pertanyaan yang paling banyak nih. Haruskah mendaftar universitas dulu atau mengikuti PB dulu? Sebenarnya kedua pilihan ini sama saja. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang menguntungkan atau merugikan yang lainnya. Semuanya sama saja. Tergantung prioritas dan keinginan teman-teman semua sendiri-sendiri ya. Tergantung teman-teman mas kembali. Apakah memang teman-teman butuh untuk segera melaksanakan kuliah di semester depan, yaitu yang Intake di September ya, paling dekat ini ya. September, sorry. Intake di Februari ini, Januari Februari ini. Apakah memang teman-teman perlu untuk langsung kuliah dengan alasan misal eh, surat tugas izin belajarnya kah untuk teman-teman yang PNS Polri, ataukah memang secara timeline pribadinya itu ingin agar eh, mencapai goals tertentu, misalnya wisuda di 3 semester atau wisuda di tahun berapa kayak gitu, supaya biar segera mendapat pekerjaan atau melaksanakan aktivitas yang lain kayak gitu. Jadi itu terlepas lagi kembali lagi kepada keinginan masing-masing, ya. Nah, jika memang teman-teman ingin segera mendaftarkan universitas di Intake Februari, saat ini itu mostly sudah beberapa universitas dalam negeri yang saya bicarakan
mostly saat ini sudah berada di gelombang pendaftaran terakhir. Biasanya, biasanya itu sudah berada di gelombang pendaftaran terakhir. Jadi, sesegera mungkin teman-teman melengkapi semua persyaratan ataupun hal-hal yang dimintai oleh universitas, fakultas, ataupun program studi tujuan teman-teman masing-masing untuk universitas dalam negeri. Jadi, untuk hal itu, teman-teman harus membaca dengan seksama informasi yang tertera di laman website masing-masing universitas tujuannya. Bukan cuma di website universitas, tapi bacalah juga di website fakultas ataupun prodi tujuan teman-teman. Karena biasanya pendaftar universitas itu ada persyaratan khusus yang dipersyaratkan oleh prodi dan fakultasnya. Tidak cuma dari universitas saja. Untuk pertanyaan sebentar baru saya jawab ya Kak Dewi ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memilih langsung kuliah, teman-teman juga perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal di sini. Yang pertama tadi, seperti yang saya sebutkan bahwa masa-masa sekarang ini itu mostly beberapa universitas dalam negeri sudah berada di gelombang terakhir. Jadi sesegera mungkin untuk mempersiapkan diri, dokumen, belajar jika ada tes-tes tertentu, tes TPA kah, atau tes TOEFL, tes bidang di universitasnya masing-masing. Jadi harus disegerakan. Kemudian untuk teman-teman yang lokasi studinya atau kampusnya itu di luar daerahnya tempat tinggal, di luar daerah tempat tinggalnya, pertimbangkan juga tentang akomodasinya. Bagaimana nanti saya di sana, kosnya gimana, tempat tinggalnya gimana, kehidupannya gimana, makan minumnya gimana, itu segera dipertimbangkan juga. Ya, karena timelinenya sudah tinggal Februari nih. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Tiga hal utama ini yang menurut saya harus diperhatikan. Mencari informasi, informasi tentang pendaftaran, informasi tentang kehidupan uh, di tempat studi itu seperti apa, lingkungannya, makan minumnya, akomodasinya, dan segala macamnya. Bisa ditanya di teman-teman yang sudah aware-nya sudah berkuliah duluan di tempat tersebut, di universitas tersebut, atau bisa lihat-lihat di sosial media, internet. Kemudian yang berikutnya, untuk khusus teman-teman afirmasi, jalur daerah afirmasi, prasejahtera, ataupun disabilitas. Nah, teman-teman punya pilihan nih untuk bisa mengikuti PB. Pilihan mengikuti PB pun ada terbagi dalam dua jalur lagi. Ada yang PB mandiri dan ada yang PB reguler. Bedanya apa? Kalau PB mandiri, artinya teman-teman melakukan pengayaan bahasa tersebut secara mandiri. Jadi tidak ditanggungkan oleh LPDP. Dalam hal ini adalah eh, proses teman-teman untuk pergi belajar di tempat atau mitra yang sudah bekerjasama dengan LPDP. LPDP cuma menanggung untuk biaya official tesnya saja secara reimburse. Ya, jadi secara sederhananya, jika teman-teman memilih PB secara mandiri, artinya teman-teman belajar TOEFL ataupun IELTS dan TPA-nya itu sendiri. Lalu ketika teman-teman ingin melakukan official test, silakan teman-teman bayar dengan menggunakan uang sendiri dulu. Nanti ketika skornya sudah mencapai target yang dibutuhkan oleh universitas tujuannya, maka silakan melakukan reimburse melalui e-beasiswa LPDP. Nah, kalau teman-teman memilih untuk mengikuti PB reguler, artinya teman-teman sudah mendaftarkan diri dan bersedia mengikuti kebijakan yang ditetapkan, yaitu teman-teman akan mengikuti proses pengayaan bahasa selama durasi tertentu, biasanya itu 3 sampai 6 bulan, di lokasi mitra yang bekerja sama dengan LPDP. Misalnya, seperti saya dan Kamaria kemarin, kami menyetujui untuk ikut pengayaan bahasa dan kami mendapatkan penempatan di uh, UI. Apa nama tempatnya Kamaria ya? LBI UI ya, di Lembaga Bahasa Indonesia Universitas Indonesia di UI selama 3 bulan. Nah, di situ
teman-teman akan dibiayai secara full untuk pengenalan bahasanya. Tidak ada speser pun yang teman-teman keluarkan kepada si mitranya, yaitu LBI UI itu. Semua biaya kursusnya, pembelajarannya, dan segala macamnya itu ditanggung oleh LPDP. Dan LPDP pun memberikan living allowance kepada teman-teman selama durasi PB. Jadi secara fasilitas ya mungkin akan lebih lengkap dibanding teman-teman yang memilih PB Mandiri. Seperti itu. Nah, jadi untuk memilih mau ikut yang mana dulu itu kembali lagi ke pertimbangan teman-teman semua. Apa yang menjadi prioritas dari kalian. Nah, selanjutnya tinggal kita sesi tanya jawab saja nih. Karena I think nothing more to say ya. Apalagi yang bisa disampaikan untuk hal ini. Karena informasi lengkapnya itu teman-teman sebenarnya bisa baca di buku pedoman ataupun di website LPDP. Namun karena ya banyak yang bertanya dan dan Kamaria juga menjawab hal yang sama terus berulang, jadi kami berpikir untuk memfasilitasinya dengan webinar seperti ini. Jadi mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Kamaria ya. Atau silakan Kamaria yang memoderatori dan saya akan menjawab kira-kira bagaimana. Kita mulai dari yang Kak Dewi di sesi kolom chat Boleh, dulu. boleh. Dari Kak Oke. Dewi terlebih dahulu. Mungkin ini kayaknya lebih kepada your personal opinion, karena Kak Dewi kayaknya bertanya, beliau lulus jalur afirmasi prasejahtera kemarin, beliau mengisi tidak setuju untuk mengikuti pengenalan bahasa. Apakah beliau salah langkah? Karena kampus tujuan Kak Dewi adalah UI, UGM, UNR. Prodinya biologi, yang mana persyaratan TOEFL-nya untuk UI itu UGM 450, UNR 400. Sedangkan TOEFL-nya Kak Dewi sudah lebih dari 450. Nah, mungkin Kak Fian bisa memberikan pendapat Kak Fian, apakah tidak mengikuti PB itu hal yang tidak beruntung atau beruntung. Silakan Kak Fian. Oke, Kak Dewi. Salah langkah atau tidak? Sama sekali tidak salah langkah kakak. Sama sekali tidak. Totally fine. Jika kakak memilih tidak mengikuti pengayaan bahasa, tidak ada ruginya juga menurut saya. Tidak masalah. Karena itu skor TOEFL-nya pun sudah memenuhi untuk mendaftar di UGM ataupun UNER. Karena memang di UI tidak mempersyaratkan TOEFL karena untuk seleksi masuk UI itu melalui SIMAK ya. Jadi tidak pakai TOEFL ataupun TPA, semua melalui skor SIMAK. Jadi UI itu berbeda sendiri. Tapi KDIP sudah bisa daftar UGM dan UNER. Jadi tidak masalah, tidak ada salahnya ketika KDIP memang tidak memilih untuk mengikuti PB. Jadi menurut saya tidak masalah kakak. Keuntungannya ya kakak bisa mulai perkuliahan lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Dan mungkin itu bisa membuka kesempatan-kesempatan yang mungkin teman-teman yang ikut PB tidak dapatkan. Yaitu misalnya dapat topik riset duluan kah? Atau bisa mendapatkan proyek dosen duluan? We never know. We never know. Jadi sama sekali tidak salah langkah kakak. Yang perlu kakak lakukan sekarang tinggal memaksimalkan apa yang sudah menjadi pilihannya Kak Dewi. Yaitu memilih untuk tidak mengikuti PB dan mengikuti kuliah. Artinya ya Kak Dewi harus segera mempersiapkan diri. Mungkin dengan refreshing lagi materi-materi S1 kemarin. Ataupun lihat-lihat nih mata kuliah apa yang kira-kira akan saya ambil di semester 1. Akan seperti apa overview mata kuliahnya. Terus adakah proyek-proyek dosen ataupun academic activities yang bisa saya ikuti selama semester 1 atau mau buat apa gitu. Ada banyak hal yang bisa Kak Dewi explore dibanding teman-teman, atau mungkin jangan teman-temannya, dibanding ketika Kak Dewi memilih ikut PB, mungkin Kak Dewi tidak banyak explore hal-hal tersebut gitu. Tapi karena Kak Dewi sudah memilih untuk kuliah, jadi hal-hal perkuliahan itu lebih bisa duluan Kak Dewi explore. Jadi itu positifnya. Negatifnya, mungkin menurut saya kalau Kak Dewi tidak ikut PB ya, mungkin Kak Dewi, ya salah satunya Kak Dewi mungkin tidak bisa bertemu teman-teman afirmasi yang lain gitu. Dan
mungkin Kak Dewi melewatkan keseruan belajar bersama teman-teman yang seperjuangan dari daerah afirmasi gitu. Serunya kita belajar bahasa Inggris yaitu bangun gitu, kita bersama-sama saling support. Mungkin keseruan-keseruan tersebut yang mungkin akan Kak Dewi lewatkan juga. Tapi ya tidak masalah, itu bisa didapatkan di tempat lain juga mungkin ya. Mungkin dari saya sih itu Kak Dewi. Mungkin Kak Dewi ada mau pertanyaan lanjutan mungkin tanggapan atau gimana? Kak Dewi, silakan. Any question atau Hanya, pas? hanya khawatir berpengaruh ke LPDP. Oh, oke. Saya daftar non LOA karena belum dapat LOA. Saya bingung terkait pengisian e-beasiswa. Jika belum punya LOA, apakah bisa buka e-beasiswa? Di sini. Oke. Pertanyaannya ke Dewi. Ini sekalian saya menjawab tentang LOA ya, sama-sama dengan Kak Kolis. Oke. Em, Gini, untuk menjawab pertanyaannya Kak Cornelis, sorry itu saya kakak, saya orangnya cukup frontal. Jadi sebenarnya pertanyaan bagaimana cara mendapatkan LOA ini sebenarnya bukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ketika kita itu sudah lulus LPDP. Artinya, kenapa saya berkata demikian? Artinya, ketika kita memutuskan untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3, artinya kita itu sudah tahu, harusnya kita itu sudah tahu, at least overview-nya, bagaimana caranya saya mendaftar, kampus tujuan saya itu seperti apa. Nah, dengan begitu, kita punya keinginan untuk mencari informasi ataupun membaca pada laman website yang tersedia untuk mendaftar di kampus tujuan kita masing-masing. Jadi, untuk mendapatkan LOA, LOA sendiri kan artinya Letter of Acceptance. Artinya surat yang menyatakan kamu sudah diterima oleh kampus tujuan. Nah, bagaimana caranya kita bisa diterima oleh kampus tujuan? Ya, dengan mendaftar pada kampus tujuan tersebut, serta memenuhi persyaratan yang diminta oleh kampus tujuan tersebut. Ya. Jadi cara mendapatkan LOA ya dengan mendaftar dan memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh kampus, fakultas, ataupun prodi yang dituju. Begitu cara mendapatkan LOA. Jadi jalani segala proses seleksi masuk universitas dan segala proseduralnya, lengkapi berkas-berkasnya, maka LOA akan kamu dapatkan. Nah, lalu melanjutkan pertanyaannya Kak Dewi, apakah jika belum punya LOA, apakah bisa buka e-beasiswa? Ya tentu saja bisa. Karena untuk membuka e-beasiswa itu menggunakan email pendaftaran kita kemarin, bukan karena sudah punya LOA atau belum, tapi ketika Kak Dewi sudah punya LOA, maka LOA tersebut akan diupdate pada laman e-beasiswa. Nah, nanti ketika sudah punya LOA, Kak Dewi update untuk mengurusi SP atau surat pernyataan. Nah, setelah SP, Kak Dewi akan mengurusi namanya surat pernyataan PK untuk mengikuti bersih dan mengikuti persiapan keberangkatan. Setelah PK, baru Kak Dewi akan teman-teman akan disuruh untuk mengurus yaitu LOG, Letter of Guarantee. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan LOG, maka resmilah teman-teman sebagai penerima beasiswa, bukan calon penerima beasiswa lagi. Gitu. Jadi teman-teman jangan salah kaprah bahwa saya sudah lulus substansi, terus saya sudah dapat LOA, artinya saya sudah fix jadi penerima beasiswa LPDP. Belum. Teman-teman sudah fix jadi penerima beasiswa, itu ketika teman-teman sudah mendapatkan LOG dari LPDP atau Letter of Guarantee dari LPDP. Jadi ketika sudah dapat LOA, update di e-beasiswa untuk mengurusi SP, PK, dan juga LOG-nya. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan dari Kak Simon. Untuk PB reguler, apakah akomodasi penginapannya kita di asramakan terfokus di satu tempat atau cari kos sendiri? Oke, untuk PB reguler, akomodasi penginapannya itu tergantung mitra tempat kita ditempatkan nanti, Kakak. Kalau pengalamannya kami kemarin, batch 1 2023, saya dan Kak Maria, serta Kak Teddy dan Kak Wanda, itu kami dapat di UI. Jadi untuk akomodasi penginapan, tempat tinggal, makanan minum, dan segala macamnya itu kita masing-masing atur pribadi.
Kita atur personal atur. Tapi ada teman-teman kami yang mendapatkan tempat pengayaan bahasanya itu di Inlingua di Jakarta Barat kalau tidak salah ya. Ya Jakarta Barat, Inlingua. Nah, itu mereka diasramakan, asrama putri sendiri, asrama putra sendiri. Jadi tergantung tempatnya teman-teman lagi nanti. Lalu lanjut pertanyaan ke Juliana Yowan. Pilihan kampus saya ada 3. Apakah selama proses PB saya bisa mendaftar ke 3 kampus tersebut? Tentu saja, Kak, kan? Tentu saja. Bahkan kalau kakak ingin mendaftar di luar 3 pilihan tersebut pun masih bisa-bisa saja. Masih sah-sah saja. Dari Kak Obi Valo, saya ingin bertanya, Kak, teman-teman saya tidak disetujui survei LPDP kemarin karena untuk mengikuti PB di server bertuliskan kalau dia sudah mempunyai skor TOEFL yang sudah cukup dan tidak perlu untuk kegiatan PB. Padahal dia sendiri belum memiliki skor TOEFL dan minimal 500. Kemungkinan besar dia salah mengisi formulir pendaftaran saat mendaftar. Kira-kira apa yang harus dia lakukan karena dia ditolak untuk mengikuti program PB? I don't know what she or he has to do. Mungkin mungkin dia bisa bertanya ke Tikban sih, Kakak, ke tiket bantuan LPDP. Mungkin dia bisa bertanya ke Tikban. Karena kalau kami pribadi kami tidak tahu apa yang harus dilakukan karena ya sudah terjadi. Kami tidak mengelola LPDP. Jadi mungkin saran saya mungkin bisa ditanya ke Tikban, ke tiket bantuannya. Dari Kak Crescencia. Kemarin lupa mengisi program pengayaan bahasa dan sekarang sudah lewat batas waktu. Tidak dapat mengikuti PB atau tidak mendapatkan beasiswanya. Oke. Yang pertama, apakah tidak bisa mengikuti PB? Tentu saja tidak bisa. Karena ya kembali lagi kesalahan pribadi ya. Kakak sudah terlambat mengisi dan waktunya sudah habis, artinya sudah dianggap bahwa kakak tidak bersedia mengikuti. Tapi apakah kakak bertanya tidak dapat beasiswa? Tentu saja tidak begitu. Kakak tetap dapat beasiswanya. Beasiswanya tetap dapat, tapi PB-nya kalau kakak tidak isi ataupun terlambat mengisi, ya berarti PB kakak tidak ikut dan dianggap kakak mengikuti PB secara mandiri. Tapi fasilitas-fasilitas tadi seperti reimburse untuk tes TOEFL, reimburse tes TPA, dan reimburse pendaftaran kampus itu masih kakak dapatkan karena kakak adalah calon penerima beasiswanya. Tapi untuk fasilitas PB secara reguler seperti pergi ke tempat mitra pengayaan bahasa, kakak tidak dapatkan. Ada pengalaman pindah dari DN ke LN, jalur afirmasi? Ya, ada. Ada pengalaman pindah dari dalam negeri ke luar negeri. Itu terjadi ke teman kelas kami 2 orang. Apa 3 sih kakak? 3 ya? 3, 3 orang ya teman kita yang pindah dari dalam negeri. 3 orang ya? Ada Mbak Tiara, Kak Man, dengan Kak Dinda, sama Kak Rara. 4 orang berarti. Ya, teman kami ada 4 orang yang berpindah dari dalam negeri ke luar negeri. Karena secara tertulis aturan tersebut baru dikeluarkan per 2 Januari 2024 ini. Yang menyatakan bahwa calon penerima beasiswa jalur afirmasi atau jalur daerah afirmasi khususnya dapat mengajukan perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri. Teman-teman bisa baca itu di buku panduan, itu di eh, halaman 16 kalau tidak salah. 16 apa? Wah, halaman belasan tuh, 14 sampai 16 lah. Itu perpindahan perguruan tinggi bagi calon penerima beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi bisa saja teman-teman berpindah dari dalam negeri ke luar negeri selama teman-teman mampu dan bisa mendapatkan LOA. Maka LPDP bisa memberikan izin untuk itu. Tapi saran saya pertimbangkan dengan baik dan sangat matang karena um, perlu saya bisa bilang bahasanya itu perlu modal yang cukup besar karena skenario awalnya LPDP itu menanggung untuk teman-teman berkuliah di dalam negeri. Jadi ketika teman-teman memilih untuk keluar negeri, artinya
kalian harus punya cukup modal dalam hal ini ya finansial serta mental juga untuk mengurusi segala macam hal dari kecil sampai besar untuk perpindahan tersebut. Pertanyaan kedua dari Kak Obi Valo, untuk kami yang belum memiliki LOE, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mendaftar kampus tujuan? Apakah saat sementara mengikuti kegiatan PB atau mendaftar setelah selain mengikuti PB? Em, Kapan waktu yang tepat? Itu teman-teman bisa ukur-ukur atau hitung sendiri sesuai dengan prioritas masing-masing. Sesuai dengan prioritas masing-masing saja. Teman-teman juga perlu menyesuaikan dengan durasi pembukaan pendaftaran di masing-masing kampus dan juga prodinya, karena di beberapa kampus, khususnya mungkin yang saya bicarakan adalah UGM ya. Di UGM sendiri, beberapa prodi ataupun fakultas itu cuma membuka pendaftaran itu dalam satu kali batch pendaftaran, cuma buka di beberapa gelombang. Misalnya kayak jurusan saya, prodi saya teknik elektro. Dalam satu kali batch pendaftaran, teknik elektro cuma buka di gelombang 2 dan gelombang 4 saja. Nah, jadi karena hal tersebut, jadi saya pun harus menyusun timeline yang tepat supaya bisa mengikuti seleksi masuk itu untuk ke teknik elektro. Ya gitu. Jadi kapan waktu yang tepat? Apakah sementara mengikuti PB ataupun setelah mengikuti PB? Dua-duanya waktu yang tepat tergantung prioritas teman-teman saja. Ya, baiknya seperti apa, kesiapan kesiapan teman-teman juga seperti apa, ya. Karena beberapa jurusan, khususnya UGM kembali ya, saya omong nih UGM, itu ada tes bidangnya, ada yang wawancara, ada yang tes bidang sesuai bidangnya masing-masing juga, dan ya ada yang tes tertulis, ada yang tes tertulis juga. Regulasinya bagaimana Kak? Seputaran bahasa dan semacamnya. Oke, untuk regulasi spesifiknya mungkin Kak Steven bisa lihat di buku panduan, tapi yang saya tahu selama kita bisa mendapatkan LOA dari kampus tujuan di luar negeri dan kita mengajukan perpindahan, serta mungkin beberapa syarat spesifiknya yang ada di buku panduan itu terpenuhi, harusnya itu masih bisa diterima oleh LPDP untuk mengajukan perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri sih. Intinya itu bisa dapat LOA itu saja dulu sih. Untuk penginputan data di beasiswa sesuai pengalaman kakak, rekening bank apa yang lebih baik dan lebih aman dari tiga pilihan bank di beasiswa? Em, yang ada di beasiswa kan ada tiga bank pilihan. Artinya ketiga bank tersebut itu sudah pasti aman karena sudah bekerjasama dengan LPDP. Tergantung dari Kak Veronica saja. Adanya bank apa yang sudah ada ataupun lebih nyaman dengan bank apa, kembali ke masing-masing saja. Karena saya pribadi, sebenarnya tiga-tiganya pun saya ada, cuma saya mau pakai suka-suka hati saja, mau pakai yang mana gitu. Karena kalau mau bilang aman tidak aman ya, saya pun tidak bisa memastikan ini aman atau tidak ya. Jadi se-feelingnya Kak Veronica saja merasa dari antara tiga pilihan itu lebih seret ke hati yang mana, silahkan gunakan yang itu ya. Kira-kira proses setelah dapat LOA lalu mengikuti PK hingga dapat LOJ durasinya berapa lama? Em, Durasinya kalau saya kemarin itu dari ketika dapat LOA, pengajuan SP, pengajuan SP itu kurang lebih seminggu, pengajuan SP itu seminggu, lalu yang lama itu dari pengajuan SP ke LOG itu sekitar 1 bulan 2 bulanan. Karena saya dapat LOG itu pas PK juga. LOG saya keluar ketika sedang PK. Gitu. Jadi setelah dapat LOA, pengajuan SP dan PK, lalu pas sementara PK itu LOG-nya keluar. Sekitar 1 2 bulanan lah. Karena saya dapat LOA-nya itu di bulan November. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung mungkin dari teman-teman? Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Devi, boleh langsung bertanya saja?
Salve, selamat malam buat kita semua. Izin ke Vian dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya bertanya sedikit. eh Sorry Kak Devri, lagi mute. halo, halo, selamat malam, halo. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Minta maaf ada gangguan sedikit. Baik, ke Vian dan teman-teman yang lain, mungkin ini pertanyaan dari saya terkait dengan pengisian beasiswa itu. Itu kira-kira durasi waktunya itu bisa dimulai dari kapan, Kak? Apakah setelah kita pengumuman kemarin itu sudah bisa akses atau mungkin ada batasan waktu tertentu supaya kita bisa mulai pengisian itu? Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, untuk akses e-beasiswa ya kakak ya. Halo Kak Devri? Ya, 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 Abang. Ya. Kalau untuk akses e-beasiswa sendiri, eh, pengalaman kami kemarin itu setelah dinyatakan lulus sudah bisa akses e-beasiswanya sih kakak. Jadi tinggal update saja apa yang perlu diupdate di dalam e-beasiswa itu sih. Harusnya sudah bisa akses harusnya ya. Cuma tidak tahu jika ada special case misalnya server LPDP-nya down atau kayak gimana, mungkin belum bisa akses. Tapi kalau pengalaman kami kemarin setelah selesai, maksudnya setelah dinyatakan lulus, itu sudah bisa langsung akses e-beasiswanya. Oh, baik-baik ya, Kak. Ini minta maaf, saya tanya lebih lanjut ya, karena ini mungkin saya baru pertama kali coba dan itu yang diterima. Itu dia ada website atau ada semacam aplikasi begitu, Kak? Minta maaf, Abang ini. Dia website kan, berbasis website. Oh, ya, baik-baik. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin saya jawab dulu yang di kolom chat ya, dari kayak Siva. Tuhan mengisi program pengendalian bahasa dan saya belum simpan datanya, tapi belum menyetujuinya karena jaringan error. Bagaimana? Apakah saya masih dari PB? Saya juga tidak tahu ya Kak Siva ya, karena saya juga tidak tahu apakah data yang Kak Siva isi itu tersimpan atau tidak. Kita doakan saja semoga tersimpan ya, supaya Kak Siva bisa ikut PB reguler ya. Oke, lanjut dari Kak Yanso. Satu, apa saja persiapan yang sebaiknya kita siapkan sebelum mengikuti PB dan pembekalan afirmasi? Oke, apa yang perlu dipersiapkan ya? Yang pertama, tentu saja persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kita datang PB itu yang pertama kita belajar bahasa Inggris dengan timeline yang sudah disiapkan oleh mitra LPDP di sana nanti, dan cukup padat, menurut saya cukup sangat padat, apalagi kalau teman-teman dapat durasi PB-nya itu selama 3 bulan. Dan itu materinya cukup padat. Jika teman-teman memang ingin mengimprove kemampuan bahasa Inggris dan juga skor TOEFL-nya, maka persiapkan diri dengan baik untuk mengikuti kegiatan PB di sana. Karena di samping itu juga eh, ada aktivitas-aktivitas lainnya di luar PB itu sendiri yang mungkin akan menguras tenaga kita, kayak seperti jalan-jalan ataupun kita kegiatan have fun yang lainnya bersama teman-teman. Ya, jadi persiapkan diri dengan baik. Itu saja sih. Untuk pembekalan afirmasi sendiri, tidak ada persiapan khusus sejujurnya ya, karena sepengalaman kami pembekalan afirmasi ini datang secara tiba-tiba kadang-kadang gitu ya, datang secara tiba-tiba. Jadi ikuti saja alurnya, ikuti saja arahan dari tim PB LPDP. Tidak perlu persiapan khusus. Persiapannya paling ya diri dan mental saja sih yang perlu dipersiapkan lebih banyak. Kedua, apa ada penerjemah tersumpah di Kupang? I don't know. I don't know. Maybe you can find out in another webinars maybe. Penerjemah tersumpah di Kupang. Saya tidak tahu sih Kak, ya. Saat pelaksanaan PB, apa kita bisa konsultasikan juga personal statement CV ke pengajar PB? Boleh-boleh saja seharusnya sih. Coba nanti ditanyakan kepada tutor atau mentors atau teachers yang ada di tempat PB kakak nanti, apakah bisa berkonsultasi soal CV atau segala macamnya, karena setahu saya mereka cuma ditugaskan untuk mengajari kita
TOEFL ataupun IELTS. Nah, hal terkait untuk konsultasi CV ini kan sudah di luar tanggung jawab mereka sebenarnya kan. Nanti bisa ditanyakan mereka apakah bisa, jika bisa ada fee-nya atau tidak, ada payment-nya atau tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan ke Ayu. Kakak untuk PB reguler itu ada seleksinya atau tidak? Eh, di website yang ketika Kak Ayu diterima itu, apakah ada pernyataan dari LPDP yang menyatakan bahwa ada seleksi untuk mengikuti PB lagi? Jika tidak, berarti memang tidak ada seleksi kakak. Seleksinya ya untuk ikut PB ini tidak ada. Cuma jika kakak ingin ikut PB, silakan menyatakan isi form yang disediakan di website, menyatakan kalau ingin mengikuti program pengayaan bahasa secara reguler. Jadi tidak ada seleksi untuk PB. Apakah setelah data tersimpan sudah bisa langsung verifikasi atau harus menyetujui dulu? Soalnya di status itu siap untuk mengikuti PB. Harusnya sudah bisa sih. Harusnya sudah bisa sih kadang. Apakah memungkinkan membuat permohonan ke LPDP terkait kampus yang ditunjuk untuk mengikuti pengayaan bahasa sesuai permintaan CPB? Kebetulan pilihan kampus saya ke UNER. Dan di webinar kemarin ada di Pusba Mulia UNER. Dan saya ingin ikut di UNER agar bisa sekalian konsultasi ke prodi yang saya pilih data kemarin. Setahu saya kemarin, angkatan kami juga sudah banyak yang mencoba agar bisa dapat lokasi PB-nya itu sesuai dengan di lokasi kampus. Tapi sependek yang saya tahu, ataupun sejauh yang saya tahu, usaha teman-teman saya itu nihil. Karena ya pembagian lokasi PB itu sudah fix dan tidak dapat diganggu-gugat setahu saya. Tapi tidak tahu kalau kebijakan sekarang. Nanti coba saya cari tahu lagi, nanti saya update ke KYRI atau di grup ya. Tapi sejauh yang saya tahu, kita tidak bisa mengajukan perpindahan tanpa alasan khusus. Kita bisa mengajukan perpindahan dengan alasan khusus seperti sakit ataupun ada ya alasan khususnya seperti keluarga yang membutuhkan perhatian khusus ya dan segala macamnya lah. Kembali lagi tergantung alasannya Kak Yeri apa untuk mengajukan perpindahan. Any question? Halo, selamat malam. Boleh-boleh Kak Devi. Baik, Kak Fian dengan teman-teman lain izin saya bertanya lagi ini mungkin kesempatan kedua. Minta maaf sekali, kebetulan Kak Fian, ini kebetulan saya punya senior juga di Semansa yang sudah duluan. Jadi Kak Fian mungkin saya tanya sebentar ini dan ini untuk pertanyaan untuk mungkin bisa berbagi di teman-teman yang lain. Terkait dengan baik Maaf Kakak. Kak Devi. Oh, sudah. Baik, Kakak, terkait dengan apakah di LPDP ini terkhusus teman-teman yang mungkin dari NTT, kemudian dari Kabupaten Sigi atau dari daerah tertentu, uh, mungkin sebagian besar dari NTT, apakah ada grupnya, ada grup yang peserta yang sudah terjaring menjadi penerima beasiswa LPDP ini? Mungkin ada grup sehingga mohon arahannya supaya kalau memang ada grup supaya kita bisa komunikasi dengan kakak-kakak terlebih lanjut, mungkin ada kekeliruan di mana kita bisa komunikasi dengan kakak-kakak mereka. Kira-kira ada tiga kakak. Terima kasih. Oke, grup tentunya ada. Namanya itu adalah Mata Garuda NTT. Silakan teman-teman bisa memilih untuk bergabung ataupun tidak ke grup Aware di Aware LPDP sudah ada. Bukan cuma Mata Garuda saja, ada banyak sekali grup-grup yang menampung orang yang ingin mendaftar LPDP, sedang berstudi dengan beasiswa LPDP, ataupun sudah menjadi alumni LPDP. Contohnya salah satunya adalah Metaspi Community ini sendiri, itu juga grup orang-orang LPDP yang bisa teman-teman tanya, yang sudah mentor-mentor yang sudah jadi Awerdi, ataupun alumni-alumni, ataupun teman-teman yang sama-sama ingin mendaftar. Jadi, untuk mencari tahu apakah ada grup atau tidak, silakan teman-teman bisa browsing ataupun cari di internet, karena Mata Garuda juga ada websitenya sendiri. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Bang. Ini mungkin pertanyaan lanjutan kakak untuk grupnya ini, apakah ada grup WA begitu atau mungkin hanya di IG Ya, kemudian? ada grup WA-nya. Linknya
Kalau untuk link grupnya, sejujurnya saya dan Kak Maria tidak punya karena kami tidak tergabung, belum memilih untuk bergabung di grup Mata Garuda. Jadi mungkin nanti kalau kami ada teman-teman yang sudah gabung dalam grupnya, kami bisa minta untuk share dan kami share di grup Metaspeak ya. Oke, siap, siap. Baik. Terima kasih ya, Bang. Anyone? Kemarin pilihan kampus pertama ITB, saya berencana mengikut perkuliahan di bulan Agustus. Apakah di sela-sela PB saya bisa izin mengikuti TPP PNS? Ya tentu saja kakak, tentu saja bisa mengikuti TPA Bappenas. Bahkan sebenarnya tidak perlu izin sih, karena ketika kita mendaftar TPA Bappenas itu kita bisa pilih waktu. Jadi mungkin kakak bisa pilih waktu yang tidak bertabrakan dengan jadwal PB. Jadi sebenarnya tinggal pandai-pandai kita memanajemen waktu saja sih. Masih ada pertanyaan teman-teman? Kita kasih waktunya sampai di jam 7. Jadi apabila teman-teman masih ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat. Apabila mungkin saat ini masih kendala-kendala yang didapat masih tergolong mudah, tapi pengen untuk bertanya ke teman-teman awardee lainnya, boleh bergabung di grup WhatsApp-nya beasiswa bimbingan umum by Metaspeak Community. Kita member sudah sekitar 1000-an lebih yang sudah menjadi awardee mungkin 200-an atau 300-an. So if you guys have any question, you guys can tap through our WhatsApp group. Dan saya rasa para mentor, walaupun banyak mentor yang sibuk-sibuk, tetapi di sela-sela kesibukan mereka akan menyempatkan untuk membalas pesan dari teman-teman semua di grup tersebut. Tadi saya sudah sempat kirimkan link, tapi mungkin saya akan teruskan lagi untuk link grup WhatsApp-nya. Namun kami sangat berharap ketika teman-teman bergabung bersama keluarga Metaspeak Community, teman-teman bisa bekerja sama sebagai keluarga besar Metaspeak Community. Kita sharing dan juga membantu mentoring kepada sobat-sobat kita yang lain yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melamar beasiswa atau mungkin mereka butuh mentoring dari Metaspeak Community. Jadi jika teman-teman ingin bergabung, tapi kami tidak memaksa. Biasanya kami membuka opening volunteering as a mentor in Metaspeak Community. Jadi kami akan selalu share form untuk recruitment of mentor, dan biasanya yang bersedia saja yang akan menjadi mentor. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa di kesempatan kami menggait teman-teman sebagai mentor, teman-teman cukup sibuk, berarti bisa di skip and then do not left the group, tapi bisa membantu di lain kesempatan. Jadi sekedar informasi bahwa Metaspeak itu kita mendampingi dari pembuatan esai, jadi perumusan esai atau personal statement, kemudian kita membuka kelas mentoring for scholastic, dan juga sampai pada mentoring wawancara atau substansi. Jadi tidak hanya pada mentoring substansi saja, tetapi bermula dari pengisian esai. Jadi teman-teman kalau seandainya merasa perlu untuk berkontribusi lebih dan juga sharing pengalaman, boleh bergabung di WhatsApp grup kami, dan juga nanti kami akan open untuk member juga, jadi teman-teman bisa mengakses. Kemudian yang saya lampirkan itu adalah grup komunitasnya. Jadi yang bisa ngechat di dalam adalah admin. Nanti kakak bisa klik di bagian grup, bagian title grupnya, nanti join di grup spesifik bimbingan umum. Jadi itu saya kasih adalah grup besar, tapi di dalamnya ada subgrupnya. Jadi teman-teman bisa pilih ada bimbingan umum by Metaspeak Community. Nah, ada lagi pertanyaan?
Bener banget, aku kemarin konsul esai LPDP itu ketiga Metaspeak Alhamdulillah one shot LPDP. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman sudah merasakan setidaknya beberapa kontribusi dari Metaspeak Community. Mohon maaf ya, kita sudah jam 7. Teman-teman bisa setelah ini bisa bergabung di grup WhatsApp, tetapi sebisa mungkin ketika teman-teman mengajukan pertanyaan, teman-teman mencari tahu terlebih dahulu. Jadi apa yang Kak Fian sampaikan tadi, sebetulnya teman-teman bisa mendapatkan informasi secara terperinci when you find out on the portal or website. Jadi ketika teman-teman buka di website, misalnya saya ingin cari tahu informasi dari Erlangga, langsung diklik Universitas Erlangga. Nanti Om Google akan bantu kita, and then they will give you a choice, and then you can choose the legal website atau website resminya, kemudian dibaca, and then find out your program. Misalnya Anda mengambil program komunikasi, nanti dipilih program studi magister komunikasi, terus dibaca persyaratan-persyaratannya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan di grup itu biasanya kami bantu memang pertanyaan-pertanyaan yang urgent, yang mungkin sekiranya tidak ada di websitenya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kami tahu bahwa itu sulit untuk diakses, atau teman-teman mungkin misalnya penerjemah yang legal takut nanti salah untuk memilih penerjemah. Nah, itu mungkin kakak mentor akan membantu dengan gercep. Tapi kalau semisal persyaratan kampus ataupun administrasi kampus itu jarang untuk direspon, karena memang hal-hal seperti itu sudah ada di websitenya. Misalnya teman-teman ingin mencari tahu tes TPA Bapenas, nanti teman-teman tinggal mengetik di Google TPA atau tes potensi akademik Bapenas, nanti dipilihnya selalu ada website resmi. Kami sarankan ke teman-teman tidak boleh memilih website-website lain yang bukan website legal, karena mungkin akan terjadi penipuan. Jadi saya rasa kalau website legal itu sudah pasti sudah terpercaya dan tidak akan membuat teman-teman terjerumus ke tes yang salah. Lalu teman-teman yang tiket bantuan, tadi berkaitan dengan tiket bantuan, remember not all the things you can ask through the tiket bantuan. Jadi tidak semua hal itu akan direspon oleh tiket bantuan. Jadi biasanya tiket bantuan itu they have an option, they have a lot of option or list of questions that they can help you guys. Jadi yang bisa Anda bertanya adalah ada list of questions atau problems yang mereka sudah sajikan di menu mereka. Jadi tiket bantuan itu tidak bisa we can chat the admin for every question that we want, tidak bisa. Tapi kita harus memilih option, pertanyaannya harus berkaitan apa, kemudian kendalanya apa. Kalau pengalaman teman-teman yang tidak mengisi laman, itu kalau teman saya itu beberapa memang tidak dapat PD, karena memang LPDP tidak mau memberi kelonggaran bagi yang tidak disiplin terhadap akses ataupun apa yang mereka minta untuk kita buat. Misalnya untuk mengisi link form, upayakan ketika teman-teman membaca langsung mengisi, karena prinsipnya adalah mereka memberikan kita beasiswa, mereka memberikan tenggat waktu, maka kita harus mengikuti. Jadi kalau teman-teman yang terlambat mengisi, ya sudah pasti tidak mendapatkan. Lalu kalau kita mau tempat PB kita sesuai keinginan kita, itu kecil kemungkinan, karena tahun lalu itu sempat ada sepupu saya yang memang dia kerja di Bandung, tapi dia pengennya PB di Bandung, dia mengajukan tiket bantuan, tapi tetap tidak mendapat respon balik, dan memang PB-nya tetap di Solo. Jadi kecil kemungkinan, dan sepengalaman kami tidak ada teman-teman kami yang dapat approve ya untuk pindah lokasi PB. Tapi kenapa kalau pertanyaan PB itu ikut PB dan tidak ikut PB, kalau saya personally I would like to choose following the language training. Saya kemarin sudah sebelum mengikuti LPDP, saya sudah lulus Australia Awards for English Language Training Assistance, dan saya tesnya IELTS, tetapi saya tetap mengambil kesempatan ketika ditanya, semua afirmasi kan selalu diberikan form untuk pengayaan bahasa. Saya langsung isi, saya setuju, karena first, I never following the TOEFL training, dan saya rasa IELTS dan TOEFL itu berbeda. So
so I would get the experiences. Saya lebih memilih untuk mendapat pengalamannya dan memang the style of teaching, the way how the tutors give us the materials itu very different dan with the different style also, dan style mengajarnya juga beda-beda. Itu yang ingin saya dapatkan dan lebih kepada pengalaman serta relasi. Remember, kita kalau misalnya teman-teman memang progresnya adalah I want to get the degree, berarti it's okay to stay atau fokus on your study. Tapi kalau ada yang pengen untuk membangun relasi, untuk maybe ingin berinovasi ataupun ingin punya membuka jejaring sosial yang lebih luas, maka maybe one of the choice it would be pengayaan bahasa ya, karena majority 70% mentor saya itu adalah kenalan saya waktu pengayaan afirmasi dan persiapan keberangkatan. Itu betul-betul saya manfaatkan kesempatan-kesempatan itu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para kenalan-kenalan dan teman-teman saya yang berasal dari afirmasi, prasejahtera ataupun reguler, dan luar biasa sekali kalau teman-teman ketika bertemu ketika pengayaan afirmasi PA ataupun teman-teman ketika mengikuti PK, please do not only stay on your seat but please starting to communicate with others. Jadi teman-teman harus belajar berkomunikasi dan remember satu hal yang ingin saya sampaikan, usually kita kebanyakan yang kita sajikan di media sosial itu akan menjadi perhatian tanpa kita sadari itu akan diamati oleh pemberi beasiswa ya. Jadi remember to always being polite to yourself and others. Apapun yang kita post sebisa mungkin is showing you as an calon penerima beasiswa LPDP, dan we never know what will happen if we do something wrong ataupun lain sebagainya, tapi ini bisa menjadi bantuan teman-teman untuk keep on your track and then focus to prepare yourself for starting your study. Dan teman-teman jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maybe saya boleh minta teman-teman untuk video on sebentar saja to take a documentation. Yang bisa boleh, yang tidak bisa monggo. Tidak apa-apa. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa chat di grup kita. Remember, grupnya milihnya yang bimbingan umum ya, jangan memilih grup yang lain. Karena grup yang lain itu biasanya saya siapkan untuk kita pendampingan substansi, kita recruitment of mentor, dan lain sebagainya. Boleh saya kita minta teman-teman slide 1, slide 2, boleh senyumnya? Saya screenshot ya. Berikan senyuman Anda yang paling cantik, karena Anda sedikit lagi akan menjadi award di LPDP. So, showing your best smile Eva, and then spread the love. Kalau saya rasa senyum itu bagian dari memberi kasih ya. So, let us give a beautiful smile for others. Saya take a screenshot first. 1, 2, 3. Oke. Saya minta slide kedua, karena kita tidak tahu kita ada slide di mana, jadi kita senyum saja. Oke. Sabar. Saya cari posisi yang bagus. Oke, siap, Pak. Aduh, Devian. Sabar, saya cari posisi. Boleh yang mau cari posisi lagi, boleh? Mau nggak? Sebelum saya klik tombol screenshot. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa teman-teman untuk tetap pantau postingan-postingan kita. Remember, Metaspeak Community tidak merupakan komunitas non-profit. We never take any money from another awardee ataupun peserta yang dipersiapkan untuk mentoring, tapi kita bersifat volunteering. Jadi kakak-kakak di sini kalau siapa tahu dapat berkah relasi lagi, ketemu di mana-mana kan pasti akan banyak kenalan akibat dari mentoring ya. Semoga persiapan studinya lancar. Hope you guys enjoy your life, dan boleh diberi emoticon love-nya untuk apresiasi kepada Kak Tian Jogo sebagai pemateri kita hari ini. Thank you so much Kak Tian for sharing. Boleh teman-teman jangan lupa follow IG kita Metaspeak Community yang ada logo Metaspeak. There's a butterfly on the logo, jadi teman-teman bisa follow IG kita untuk pantau lebih banyak.
If you want to share the information from Metaspeak, tidak perlu meminta izin, teman-teman boleh share kapan saja. And then we also have another event after this to celebrate our 1 year anniversary. Mungkin lebih kepada bagaimana mempersiapkan diri untuk student exchange ataupun untuk membangun ide-ide penelitian teman-teman. So, itu saja dari saya. Boleh diberi emoticonnya sambil meninggalkan room dari Metaspeak Community. Thank you so much, guys. Salam Metaspeak. Take the chance and make the change. And hopefully you guys can take any chance that you see, and then you guys can build a bigger change in the world. Thank you so much, everybody. Saya izin untuk MC-nya, teman-teman. Terima kasih. Teacher. Terima kasih, teacher. Bye-bye. Makasih Teacher Maria. Terima kasih sama-sama.